Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sifauti dengan NIM 123430095. Kali ini akan melakukan pengujian SEM untuk praktikum PTBM 4 modul 9. Jadi yang pertama itu kita bisa open dulu gambar yang ingin kita gunakan. Di sini saya akan menggunakan yang SEM 4 ini. Nah, di sini kan apa? Kita itu nentuin dulu apa ya bahasanya kalau di peta tuh jadi ukuran yang aslinya itu berapa gitu. Sini kita bisa kalau di keyboard ada tanda plus untuk zoom in-nya. Terus kita apa garisin aja garis lurus. Terus kalau udah kita analyze, terus pilih set scale. Di sini kita ubah aja ke bagian nano. Kalau di gambar kan ini ada 1 mikro ya. Jadi 1 mikro ini kita ubah ke nano. Sedangkan 1 nano itu sama dengan 1000 mikro. Jadi kita ubah di non distance-nya jadi 1000. Terus diokein. Terus kalau udah kita bisa zoom outnya pakai yang keyboard yang minus. Kalau udah itu kita ke CTRL-T untuk nyimpen datanya. Ya, nah ini. CTRL-T ini tuh supaya eh ngelihat loh kalau garisnya ini kan garis pertama nih, garisnya itu kesimpan dia. Terus kita ke analyze, ke proses, terus pilih FFT dan pilih bandpass filter. Ini di okein aja. Kita tunggu untuk hasilnya. Ini untuk hasilnya, jadi beda ya hasilnya. Ini yang sebelum, ini yang sesudah. Terus kalau udah kita baru ukur diameter si kristal-kristalnya ini. Misal ini ada yang ini terus kita pencet Ctrl M, Ctrl T, Ctrl M, Ctrl T. Supaya dia nggak hilang, jadi di yang ini tuh di unmin show all dan labelsnya. Labelsnya itu untuk melihat ini tuh garis keberapa gitu. Terus untuk tiap kristal ini dilakuinnya 3 sampai 5 diameter supaya bisa terekam semua ini. Misal, gitu. Itu juga untuk sampel-sampel lainnya. Misal di sini, nanti ini juga apa, Ctrl M, Ctrl T, Ctrl M, Ctrl T, ini juga Ctrl ini, Ctrl T. Terus kalau di dalam modul kan minimal 20 sampel yang digarisin ya. Tapi kalau bisa itu lebih karena supaya hasilnya itu lebih teliti nanti di akhir. Misal ini kan udah nih yang untuk hasil yang udah saya lakuin itu ada di simpen nggak ya tadi? Nggak kesimpan lagi. Oh my God. eh ini kayaknya ya. Aduh, nggak kesimpan. Aduh, nggak kesimpan. Pokoknya tadi saya udah ada ngesimpen jadi udah banyak garisnya itu ada sekitar 200 kalau nggak salah. Kakak SS lagi. Ini hasilnya, ini hasilnya. Dia tuh udah 200 garis udah saya lakuin tapi lupa di SS dan saya kira ini udah kesimpan yang ini. Ternyata enggak gitu. Aduh, pokoknya gitu. Terus kalau udah pokoknya itu nanti dia banyak ada 200 ada berapa sampel gitu. Pokoknya 200 garis. Terus kalau udah yang ini tadi hasilnya itu ini kan. Ini kita di Ctrl A aja. Bagus. Ctrl A terus kita copy. Terus ke sheet ini kita paste aja. Jadi ini hasilnya. Cuman hasilnya itu sebenarnya nggak sampai 536.000. Ini sebenarnya 536,317. Untuk mempermudahnya, jadi kita tuh pakai AI aja untuk mengubah si titik ini jadi si koma gitu di sini. Terus nih, terus kita AI aja. Ini hasilnya.
Kita publish itu. Terus kita copy aja hasilnya di sampingnya. Jadi ini yang S. Ya, ya dia pokoknya ke bawah. Ini. Pokoknya nanti hasilnya itu dia bakal begini, yang data sem ini. Jadi dia ke bawah. Terus kalau udah kita pindah ke origin. Di origin itu kita pilih yang al- kolom A aja gitu jadi diameter. Terus masukin hasil si yang ini. Ini kita copy aja, terus kita masukin ke origin yang data ini. Kalau punya saya itu ada 200 data. Terus kalau udah kita blok dan plot ke histogram. Ini hasilnya, ini diameternya, cuman belum sampai selesai. Kita pilih nih satu bloknya itu, terus klik kanan dan pilih Go to Bin Worksheet. Kalau udah, habis itu kita pilih yang ini kolom B, terus plot ke kolom. Habis itu dia ke, aduh, kita udah keluar hasilnya, kita ke analisis, terus fitting dan pilih yang non-linear curve fit, terus open dialog. Nah, di sini kita pilih functionnya. Functionnya ini untuk analisisnya, jadi terserah kita mau pakai yang mana. Tapi kalau di sini saya bakal pakai log normal. Terus kalau udah di fit, dia okein aja dan ini hasilnya. Sebentar. Nah, ini hasilnya. Ini kita ubah jadi hasil SEM 4-nya, hasil gambar SEM 4 tadi. Terus ini hasilnya. Jadi dari sini kita bisa ngeliat kalau apakah hasilnya ini akurat atau enggak. Jadi kalau R square COD ini itu tuh eh, artinya tuh coefficient of determination. Jadi artinya kalau misalnya nilainya itu di atas 0,9 itu hasilnya itu bisa diterima gitu loh. Bisa diterima karena dia itu mendekati apa ya? Mendekati baik hasilnya. Jadi noise-nya itu atau variasi acaknya itu nggak ter nggak terlalu tercangkup dalam model gitu. Sedangkan di sini hasil yang punya saya itu 0,91 yang mengindikasikan tingkat akurasi modelnya ini cukup tinggi yaitu 91%. Variabilitas dari data diameter eksperimen berhasil dijelaskan oleh model distribusi log normalnya. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf sekali karena yang tadi hasilnya itu udah ada cuman lupa ke SS Kak. Maaf banget jadi lupa ke SS. Ada setengah jam saya ngelakuin itu jadi mohon maaf banget Kak. Di sini juga nggak ke SS tuh. Jadi mohon maaf Kak, tapi itu hasilnya. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.